tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 total, uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas, daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan. Terkait dengan judi online ini, Budi Ari diperiksa 6 jam di kasus judi online Komdigi disasar 18 pertanyaan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Ari Setiadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait dengan kasus mafia, bukan akses website judi online, judol, libatkan pegawai Komdigi. Pemeriksaan berlangsung kurang lebih selama 6 jam. Ya. Bas tiba-tiba di gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.50 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan mulai pada pukul
11 pagi hingga 17 sore. Ade Ari mengatakan Menteri Koperasi itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi total. Total ada sebanyak 18 pertanyaan diajukan penyidik kepada Budi Ari. Dalam permintaan keterangan terhadap Bas, Budi Ari Setiadi, dalam permintaannya, penyidik mengajukan 18 pertanyaan. Sebagaimana diketahui, total 26 tersangka dalam kasus mafia buka akses website judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Selain itu, ada 4 orang lainnya ditetapkan sebagai DPO. Kasus tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Jawa Metro Jaya. Di satu sisi, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan Ditreskrimsus tengah mengembangkan kasus tersebut. Polisi memulai babak baru dengan menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi buntut kasus tersebut. Kata Budi Ari, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi diperiksa di Barreskrim Polri soal kasus mafia pembuka akses situs website judi online yang melibatkan pegawai Kominfo. Budi Ari mengaku diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi. Budi Ari mengatakan dirinya memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian. Dia meminta semua pihak berhenti memfitnah dan memframing dirinya. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi, karena itu berhenti memfitnah dan memframing karena dia akan kebakar sendiri, kata Budi Ari. Meski demikian, Budi Ari enggan mengungkapkan substansi pemeriksaan. Dia meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut kepada penyidik. Substansi tanya ke pihak penyidik yang berwenang. Udah ya, kata Budi Ari. Dugaan korupsi mafia judul naik penyidikan. Dugaan tindak pidana korupsi di kasus mafia buka akses website judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital memasuki babak baru. Kasus tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan. Sudah naik sidik penyidik, kata Diskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simajuntak kepada wartawan. Kasus tersebut naik ke tahap penyidikan setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara pada Kamis 12 Desember kemarin. Polisi mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut menggunakan pasal suap hingga gratifikasi. Jadi ini yang terjadi ya. Dan sekarang sudah ada penanganan dari pihak DPR RI untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Salah satunya adalah Budi Ari dimintain keterangan terkait dengan adanya isu keterlibatan kementeriannya. Bagaimana menurut Anda dan pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.